Baik anak-anak, coba saya punya 4 gambar ya, coba perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Coba perhatikan baik-baik. Apakah anak-anak sudah pernah melihat di jalan mungkin ketika jalan-jalan? Sudah pernah? Ya, coba keempat gambar ini ya dinamakan dengan atau salah satu dari vandalisme. Nah, ini merupakan contoh salah satu kegiatan vandalisme. Nah, vandalisme itu apa? Nah, coba anak-anak perhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, vandalisme adalah perbuatan merusak. Nah, ini ya, saya kasih garis merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Yang pertama, pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, vandalisme adalah perusakan, ini ya, perusakan dan penghancuran secara kasar. Nah, dari dua pengertian ini ada kata kunci merusak dan menghancurkan, ini ya. Kata kuncinya ini merusak dan menghancurkan. Kemudian yang pengertian yang kedua juga sama, ada perusakan dan penghancuran. Nah, berdasarkan definisi tersebut atau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa vandalisme adalah perilaku melanggar, ini ya, perilaku melanggar peraturan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, ya, bertujuan untuk menghancurkan barang atau benda properti pribadi maupun umum. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci ya dari vandalisme. Yang pertama adalah melanggar ya. Yang pertama adalah melanggar peraturan. Ya, kemudian kata kunci yang kedua adalah menghancurkan. Jadi kegiatan atau perilaku melanggar peraturan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan barang atau benda properti pribadi maupun umum. Itu disebut dengan vandalisme. Nah, contohnya adalah gambar ini. Ini adalah salah satu contoh ya, kegiatan vandalisme. Oke anak-anak, bisa dipahami ya mengenai pengertian vandalisme. Kita lanjutkan. Jenis-jenis vandalisme. Perlu diketahui anak-anak, ada beberapa jenis vandalisme ya. Anak-anak harus mengetahui. Yang pertama adalah coret-coret ya, atau disebut dengan graffiti. Coret tembok, kemudian coret-coret fasilitas umum, halte, coret-coret meja, kursi di sekolah ataupun di fasilitas umum. Itu merupakan salah satu jenis vandalisme ya. Kemudian yang kedua adalah memotong atau cutting ya. Cutting, memotong apapun ya yang sifatnya merusak itu merupakan vandalisme. Kemudian memetik pohon ataupun dahan yang bukan miliknya, yang itu merupakan fasilitas umum, itu juga merupakan vandalisme. Kemudian mengambil juga vandalisme, dan merusak berbagai fasilitas umum. Misalnya fasilitas umum itu apa? Ada WC umum, kemudian ada halte, kemudian ada mungkin di pasar, di terminal, itu merupakan fasilitas-fasilitas umum. Jadi jika anak-anak mencoret-coret, memotong, memetik, mengambil, merusak, itu merupakan kegiatan vandalisme. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Karena tadi di awal vandalisme itu merupakan melanggar peraturan. Jadi kegiatan yang melanggar peraturan. Nah, oke. Sudah bisa dipahami anak-anak mengenai jenis vandalisme? Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang
Selanjutnya adalah yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi vandalisme. Apa saja yang mempengaruhi faktor-faktornya? Yang pertama adalah teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman permainan, teman di sekolah, teman bermain, itu adalah teman sebaya yang mempunyai usia yang memiliki usia rata-rata sama. Itu adalah teman sebaya. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Nah, keluarga ini juga bisa mempengaruhi. Kalau keluarganya suka melakukan aktivitas vandalisme, itu juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian lingkungan masyarakat, mungkin di situ ada suatu kelompok masyarakat yang terbiasa melakukan vandalisme. Nah, itu juga bisa mempengaruhi anak-anak mengikutinya. Kemudian pengalaman sekolah. Nah, kadang juga di lingkungan sekolah bertemu dengan anak-anak yang suka melakukan coret-coret, vandalisme. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, terus apa yang harus dilakukan anak-anak? Harus bisa menjaga dari itu semua. Artinya apa? Anak-anak tidak boleh mengikuti, ya, karena ingat di awal tadi, vandalisme itu adalah kegiatan yang melanggar peraturan. Oke, selanjutnya adalah apa dampak vandalisme? Nah, perlu anak-anak ketahui, adanya vandalisme ini sangat merugikan, ya, sangat merugikan. Di antaranya adalah tembok menjadi kotor, ini ya, tembok jadi kotor, kemudian ketertiban umum terganggu, rusaknya fasilitas umum, misalnya di WC umum, di terminal, halte, itu menjadi rusak, ya. Dan tentunya juga mengganggu kenyamanan orang lain. Misal WC umum, kemudian pintunya dirusak, atau mungkin dicoret-coret dalamnya, nah itu akan mengganggu kenyamanan orang lain ketika menggunakan fasilitas WC tersebut. Itu dampaknya diantaranya. Kemudian apalagi dampaknya? Nah, ini dapat merugikan dalam bentuk materi. Nah, di samping fasilitasnya juga dampak selanjutnya adalah materi. Kenapa materi itu juga menjadi salah satu dampak dari vandalisme? Karena fasilitas umum tersebut atau karya seni itu yang sudah dirusak itu diperlukan perbaikan. Nah, tentunya perbaikan itu adalah memerlukan dana, sehingga kegiatan vandalisme ini tentunya akan merugikan dalam bentuk materi. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak dampaknya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sanksi. Nah, perlu ketahui anak-anak bahwa kegiatan vandalisme ini, ya, itu juga dapat dikenai pidana yang diatur dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 489 per 89, yaitu dengan hukuman 3 hari kurungan penjara atau denda sebesar Rp225.000. Nah, kenapa ini? Ya, karena di awal tadi vandalisme itu merupakan apa, Nana? Nah, ini perilaku melanggar peraturan, ya. Jadi melanggar peraturan. Oke, anak-anak, sampai sini sudah paham tentang vandalisme? Oke, jadi kegiatan vandalisme atau perilaku vandalisme itu juga mendapatkan hukuman, ya. Tentunya sanksi ini tidak hanya bentuk pidana saja. Perlu anak-anak ketahui bahwa segala bentuk atau kegiatan vandalisme itu juga mendapat sanksi sosial, ya, sanksi sosial. Sanksi sosial itu adalah sanksi yang diberikan oleh
masyarakat. Karena tentunya masyarakat juga menilai bahwa kegiatan vandalisme itu juga mengganggu, ya, mengganggu ketertiban umum, kemudian juga merusak, ya kan. Jadi di samping sanksi yang tertulis dalam KUHP, kegiatan vandalisme juga tentunya mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Nah, jadi anak-anak, ya, saya berpesan, tolong anak-anak jangan mengikuti atau jangan melakukan kegiatan vandalisme, ya, karena itu merupakan kegiatan yang melanggar peraturan. Oke anak-anak, demikian penjelasan saya tentang vandalisme. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak agar bisa menjaga fasilitas umum, menjaga ketertiban umum. Oke, selamat belajar di pertemuan selanjutnya.